Perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya sebatas hubungan dekat yang melekat dengan Tuhan. Dan melupakan hubungan yang dekat dan juga melekat dengan sesama. Tapi justru hubungan yang melekat dengan Tuhan itu dapat dibuktikan dengan hubungan yang dekat dengan sesama. Terkadang kita membolak-balikan. Lebih cepat untuk berusaha lebih dekat dengan sesama. Merangkul sesama dengan dekapan yang begitu kuat. Dan mengabaikan Tuhan. Seakan-akan tidak mempunyai apa-apa. Ataupun sebaliknya. Berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Merasakan dekapan yang begitu kuat. Selalu memuji haleluya. Dan mengabaikan mereka yang ada di samping kiri dan kanan. Yesus mengawali perjalanan hidupnya sebagai orang miskin. Sejak dari lahir sampai kepada kematiannya, Yesus tetap tampak sebagai orang miskin. Dia lahir di kandang yang hina, sebagai orang yang tidak memiliki tempat. Itu menunjukkan bahwa dia tampil sebagai orang miskin. Dia menyingkir ke Mesir sebagai orang miskin yang dikejar. Dia berjalan, bekerja sebagai orang yang miskin, melayani orang miskin, berjalan bersama-sama dan memberi makan kepada mereka yang miskin. Bahkan mengakhiri kedatangannya dalam kerendahan, jalan kematian ditempuh sebagai orang miskin. Dia mati sebagai orang kecil yang dihukum meskipun tidak ada kesalahan yang setimpal yang harus dia terima sebagai hukuman mati. Dia digantung di atas kayu salib dalam keadaan telanjang, di bawah terik matahari, dia berteriak meminta air minum. Seakan-akan dia miskin. Pada saat kebangkitan dari antara orang mati, Yesus tetap tampil sebagai orang yang tidak mempunyai tempat. Ketika dalam perjalanan bersama-sama dengan dua orang ke Emmaus, dua orang itu hendak kembali untuk pulang ke rumahnya karena hari telah malam. Namun Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Juga dia datang kepada murid-murid di sebuah danau dan meminta ikan, beberapa ekor ikan untuk disantap. Sebagai tanda bahwa betapapun dia telah bangkit sebagai Tuhan dan juru selamat, raja semesta alam, tetapi dia tetap memperhatikan kehidupan orang-orang yang miskin. Orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan dekapan dan perhatian. Dan terakhir kali waktu dia bertemu dengan murid-murid sebelum dia naik ke sorga, dia memberi sebuah tugas untuk pergi ke segala bangsa, membuat mereka menjadi murid dan mengajarkan mereka untuk melakukan apa yang sudah diajarkan dan yang harus dilakukan di tengah-tengah mereka. Dan tekanan hidup sebagai kemuridan itu yang dilakukan, yang diajarkan oleh Tuhan adalah tugas pemberitaan untuk segala bangsa. Maka ada dua poin yang harus diingatkan. Yang pertama, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, melakukan hal-hal yang dia lakukan. Dan tentu saja, yang dia lakukan adalah menjadi orang miskin dan berjuang bersama-sama dengan orang miskin. Memperhatikan mereka yang ada di luar daripada kehidupan sosial yang layak dan pantas. Dan memperhatikan dan memberi makan. Itu menjadi tugas daripada kemuridan yang harus dilakukan oleh murid-murid selanjutnya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh orang percaya. Selama anak manusia itu pergi menghadap Sang Bapa, maka tugas ini diberikan kepada setiap murid, setiap orang yang percaya, untuk memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, memberikan tumpangan kepada mereka yang tidak memiliki rumah. Yang diharapkan adalah menjadi sahabat bagi setiap orang asing dalam setiap kesulitan. Apa yang diinginkan dari yang dituliskan oleh teks Alkitab ini?
Bagaimana supaya orang-orang itu mau berupaya untuk memperhatikan setiap orang yang ada di sekeliling dan terus mendekap sebagai keluarga. Dalam kerendahannya, Anak Manusia memanggil manusia untuk menebus mereka, menyucikan mereka dengan darahnya, dan memberikan mereka kuasa lewat pencurahan Roh Kudus, supaya mereka membuat pekerjaan cinta kasih yang telah Tuhan berikan itu dengan berbela rasa dan merasakan. Karena dia tahu bahwa selama bumi masih ada, orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan orang-orang miskin tidak akan pernah berakhir. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Yang kalau di pembahasa tren yang kotong sebut sekarang di nama diakonia. Melayani mereka untuk terus ada dan merasakan bersama-sama dengan mereka. Pengutusan yang dilakukan kepada murid-murid bukan sekedar hanya mengajarkan supaya orang tahu tentang baik dan buruk, tetapi juga agar orang-orang itu bekerja dalam ketaatan dengan cinta, supaya orang-orang yang lapar semakin berkurang, orang-orang yang sakit semakin sedikit, dan orang-orang yang telanjang mendapatkan status dan penghormatan yang sama. Bahwa setiap kehidupan keluarga dalam kehidupan bersama sebagai bentuk persekutuan dapat merasakan cinta kasih yang kuat, menghargai, menghormati, menolong, dan menempatkan mereka pada posisi yang pantas dan layak. Dan untuk maksud itulah sebelum kembali ke sorga, dia memberikan satu contoh yang sederhana. Ada 5, ada 2, dan juga ada 1 yang harus dikembangkan, yang harus dibungakan, sehingga hal-hal itu boleh menolong mereka-mereka yang ada dalam keadaan kesusahan, boleh menolong mereka-mereka yang ada dalam keadaan yang kurang beruntung. Jadi masa antara kenaikan ke sorga dan kedatangan kembali Anak Manusia, periode itu yang harus diupayakan, dikerjakan dengan angka 5, 2, dan 1. 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Itu yang harus dikembangkan, diupayakan, bukan menyembunyikan dan menganggap tidak mampu. Karena orang-orang miskin selalu membutuhkan, orang-orang yang butuh perhatian perlu untuk ditolong. Dan menjadi sahabat Kristus yang sebenarnya adalah bagaimana melakukan hal-hal memanusiakan manusia. Dan Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, Yesus menceritakan apa yang terjadi kelak ketika dia datang kembali dalam kemuliaan sebagai hakim dalam kedatangannya. Pertanyaan sang hakim bukan lagi tentang pengakuan dengan mulut, percaya dengan hati, dan sorak-sorai gempita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bukan itu pertanyaan. Tetapi pemeriksaan akan lebih diarahkan kepada bagaimana pengakuan dengan mulut dapat diterjemahkan dengan perbuatan dan aksi yang nyata dalam hidup rumah tangga, keluarga, sahabat, tetangga, dan semua yang dekat. Selama di bumi dia sudah memberikan peringatan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Maka ujian terakhir untuk masuk ke dalam kerajaan Allah pada saat Anak Manusia datang dalam kemuliaan bukan lagi berbicara tentang ujian teoritis, berapa ayat yang dihafalkan. Memang orang Kristen jago dalam hal teori. Anggota gereja paling hebat dalam soal debat. Tapi setan juga jago untuk hal-hal yang demikian. Yang diinginkan dari ujian terakhir tentang kedatangan Anak Manusia lebih mengarahkan kepada praktek, menunjukkan keberpihakan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bukan menghina, menjauhkan, dan bahkan mengabaikan. Dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam kelompok. Oleh karena itu Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Inilah yang disebut melihat Yesus dalam diri sesama. Kedatangan pertama Yesus menjadi orang miskin. Maka ketika datang dalam kemuliaan, Yesus ada dalam wajah sesama. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Yesus inginkan agar iman yang dipahami bukan hanya sebatas perkataan atau hiasan dengan rumusan pujian yang kosong, tepuk tangan penghormatan, meriah dan sorak-sorai pengagungan. Bukan itu. Bukan yang berteriak paling keras yang mendapatkan perhatian Tuhan. Bukan. Tapi yang melakukan dan yang berbuat seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahwa aksi nyata itu perlu ditunjukkan. Iman kepada Yesus harus nampak dalam tindakan keberpihakan kepada mereka, peduli dan merasakan, menghormati, menghargai. Itu yang harus menjadi bagian, dan itulah ukuran dari hari penghakiman nanti. Iman yang ditunjukkan dalam perbuatan seperti yang disaksikan oleh kitab Yakobus dalam suratnya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya ulangi, beriman bukan sebuah definisi teoritis biblika, tapi beriman adalah sebuah perilaku yang berbuat seperti Kristus. Lihatlah Tuhan dalam diri sesamamu, sentuh mereka, menghormati, menghargai, peluklah mereka. Dengan demikian kita telah memenuhi salah satu perintah Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, yang menjadi nats pembimbing bagi kita saat ini. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin.